Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nurse Aitri. Nah teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, bagi teman-teman yang baru mampir di channelnya Aitri, silahkan di subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa tanda loncengnya diaktifkan. Nah, jadi kalau ada video-video terbaru dari Aitri, nanti akan muncul notifikasi di handphone kalian. Nah, jangan lupa di like, di komen, dan di share ke teman-teman lainnya. Insya Allah video ini sangat bermanfaat. Oke teman-teman, untuk video kali ini kita kedatangan salah satu pemuda inspiratif yang beliau ini salah satu teman adik lighting saya dulu sewaktu masa perkuliahan. Nah, beliau itu aktif di berbagai komunitas dan juga forum-forum nasional. Oke, bagi teman-teman yang pengen berkenalan dengan beliau, jadi beliau ini ganteng, baik, tapi nggak tahu sih udah punya pacar atau belum, atau mungkin udah punya istri, nggak tahu juga. Jadi boleh dikepoin Instagramnya beliau, jangan lupa di follow ya di IG-nya beliau. Jadi beliau ini juga salah satu selebgram. Nah, jadi yang mau endorse atau mungkin mau paid promote, boleh ke beliau juga. Nah, langsung aja kita undang beliau. Nontonnya jangan di skip, nontonnya sampai habis. Insya Allah video ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Semoga terinspirasi yang pasti. Teman, kali ini kita kedatangan Abang Ganteng. Ya kan? Jadi beliau ini salah satu adik lighting saya sewaktu masa perkuliahan. Jadi kita mau ngobrol asik sih sebenarnya, mau tanya-tanya terkait bagaimana sih perkuliahan dulu dan kesan-kesannya, karena beliau ini sangat aktif di kegiatan-kegiatan forum nasional dan kegiatan-kegiatan lainnya. Langsung aja kita berkenalan dengan beliau. Nah, perkenalan dulu Jul. Oke, halo semuanya, perkenalkan nama saya Julianus Dedi Pernamta. Saya tamatan dari salah satu instansi perguruan swasta. Nah, di tahun 2018 itu tepatnya saya lulusan dari S1 Ilmu Kedokteran, dan di 2019-nya saya tamat profesi nurse. Saat ini saya bekerja di salah satu badan publik, tentunya teman-teman semua udah tahu juga ya, di salah satu BPJS Kesehatan di Kota Medan. Oke Jul, selain dulu sewaktu masa perkuliahan, kenapa sih sebenarnya pengen kuliah keperawatan, atau mungkin dulu itu salah jurusan atau gimana, atau salah jalan? Tapi salah jalan, nabrak dong. Sebenarnya sih Kak, awal mula dari tamat SMA itu udah tuntutan dari orang tua sih, karena orang tua itu juga sebagai tim kesehatan ataupun tenaga kesehatan. Jadi bapak itu dokter kan, dokter, walaupun cuma dokter umum. Jadi anaknya itu ya kayaknya gitu, dituntut juga ya, bener jadi banget. dokter. Enggak, ya jadi dokter juga dituntut, tapi harus setidaknya masuk ke tenaga kesehatan kayak gitu. Oh, berarti nggak mesti dokter lah ya. Betul. Oke. Nah, jadi dulu sewaktu masa perkuliahan, apa mungkin Jul itu hanya sebagai mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang, atau gimana, tahu ada kegiatan lainnya? Nah, gimana kira-kira Jul? Oke Kak, kalau misalnya dibahas tentang mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang itu sebenarnya cocok sih sama aku ya Kak. Sebenarnya jujur aku pun agak sedikit terlambat, karena di awal semester 1 sampai semester 3 itu aku merupakan cenderung mahasiswa kupu-kupu. Oke, jadwal kuliah pulang. Tapi setelah memasuki semester 4 itu aku udah mulai mencoba untuk masuk di dunia komunitas. Kayak gitu sih. Berarti udah mulai mengikuti komunitas, berarti jadi volunteer lah ya? Iya benar banget. Jadi waktu itu kenapa sih bisa waktu itu kok bisa tiba-tiba terinspirasi, oh aku mau jadi lebih aktif lagi gitu kan? Sebenarnya sih coba-coba sih ya, ikutan temen. Awalnya ikutan temen, lama-lama ketagihan. Oh, kayaknya asik ya? Benar. Jadi waktu itu kira-kira ikuti komunitas apa? Nah, salah satu komunitas yang berhubungan dengan dunia pendidikan ya, pendidikan untuk anak usia dini. Awalnya sih ikut temen, tapi lama-kelamaan kok kayak tertarik, lama-lama ketagihan gitu.
lama-lama ikut forum nasional, kemudian ikut komunitas yang lain. Nggak hanya sesuai dengan basic kita sebagai tim kesehatan, tapi juga di luar itu juga bisa kayak gitu. Berarti sebenarnya sih ada manfaat sih dari mahasiswa mengikuti dari kegiatan-kegiatan komunitas, mungkin dari relasi ya kan. Dan memang kegiatan sebenarnya masa perkuliahan itu lebih banyak ilmunya sebenarnya di luar ya Julia. Betul, daripada betul. Kita hanya di perkuliahan itu aja. Saya juga ngerasa gitu sih, sebenarnya lebih banyak ilmunya itu di luar dibandingkan di masa perkuliahan. Jadi selain kegiatan nge-volunteer apalagi? Selain dari kegiatan volunteer, ya ikutan forum-forum nasional. Pertama ikut daftar, ikut apply pendaftaran forum-forum nasional, dan alhamdulillah ada beberapa forum yang diterima, seperti ada beberapa forum nasional di Banda Aceh, kemudian seperti di Sulawesi. Ya itu merupakan satu pacuan sendiri sih Kak, semangat untuk kuliah dan juga sebagai pemuda yang bermanfaat kayak gitu. Benar sih. Jadi selama mengikuti event-event itu kira-kira ada nggak hambatan? Mungkin kan kayak kalau di kakak sih dulu terkait biaya ya itu pasti. Nah itu gimana biayanya terkait fundraisingnya itu gimana kira-kira? Kalau misalnya ditanya hambatan pastinya tentunya banyak ya Kak. Banyak banget. Jadinya kita nih kalau misalnya temen-temen aku sendiri kalau misalnya tahu bagaimana di balik layar, bagaimana cara untuk mendapatkan uang kesana kemari, itu merupakan wow, nggak semudah membalikan telapak tangan. Nah, jadi kemarin itu dapatnya dari mana aja? Atau mungkin ada dari pihak kampus membantu atau dalam proposal kemana aja gitu? Salah satunya mungkin ada beberapa event Kak yang dibantu sama pihak kampus, tapi ada beberapa juga event yang pihak kampus juga melepas tangan. Jadi ya seorang mahasiswa itu juga yang ngebiayain semuanya. Berarti intinya sendiri dong? Bisa dibilang seperti itu. Biaya pribadi. Oh biaya pribadi ya. Tapi alhamdulillah Jul itu didukung sama orang tua ya. Iya. Untuk pergi ke sana. Walaupun di awal agak sedikit menentang si orang tua. Kenapa? Ya gimana ya, soalnya kan aku Kak dari kecil itu kalau bisa di rumah aja, pendidikannya pendidikan, jangan ikutan komunitas di luar kayak gitu. Memang sih banyak yang beranggapan kayak gitu. Kakak juga dulu, apalagi anak perempuan. Dulu kakak itu waktu pertama kali mau ke Bogor ngikutin event nasional, nah gitu juga. Apalagi berangkatnya pas waktu itu juga orang tua takutnya nanti ada pembunuhan lah, inilah kayak gitu. Apalagi Jul anak laki oke lah ya kan, kayak kakak itu anak perempuan memang lebih banyak juga sih hambatannya. Tapi itu tergantung bagaimana kita cara meyakinkannya ke orang tua lagi. Itu sih sebenarnya kalau untuk orang tua sendiri. Jadi terkait suka duka lah selama di masa perkuliahan keperawatan itu kira-kira apa Jul? Kalau misalnya bicarain suka duka itu tentunya banyak ya Kak, nggak bisa dijelasin. Mungkin kalau dijelasin kita mungkin sampai satu malam ya. Iya lah, nggak siap-siap. Bahkan 5 tahun itu nanti yang dijelaskan. Betul. Karena banyak banget. Cuman kalau bisa dijelasin mungkin ya inti besarnya aja ya. Kalau sukanya sih banyak sih. Sukanya salah satunya ketika kita PKL ya. PKL itu banyak pengalaman yang didapat sukanya. Dibandingkan kalau perkuliahan ya ilmunya ya, lebih banyak ilmunya waktu dinas ya. 80% banyak terjun langsung ke rumah sakit dibandingkan saat kita duduk di bangku kuliahan gitu. Kalau dukanya banyak sih, lebih banyak dukanya sih sebenarnya daripada sukanya. Dukanya banyak banget orang yang memandang sebelah mata kita sebagai perawat itu. Benar-benar. Padahal kita punya 2 mata ya kan. Coba lah kita punya 2 mata tapi selalu dipandang setengah mata. Sebelah mata. Nah, jadi selain itu apa lagi Jul? Apa nih, masih suka duka ya? Nah, suka dukanya. Kalau misalnya dukanya sih, oh iya deh, aku baru cerita Kak, dan aku baru tahu. Sebenarnya aku juga baru tahu kalau misalnya kita sebagai tim perawat itu ada STR itu di semester 4. Aku baru tahu. Nah, berarti sebelumnya pas waktu mau masuk perkuliahan nggak tahu lah ya? Sama sekali nggak tahu. Jadi kalau misalnya masuk perawatan ya udah masuk itu aja, lulus pun lulus gitu aja. Diterima di pekerjaan instansi manapun. Sama sih sebenarnya kakak juga begitu. Ketika tahu itu ya kaget, mau keluar ya gimana udah nanggung
orang tua pun udah ngebiayain aku, ya tanggung juga kan gitu. Tapi sih sebenarnya kalau udah memang pengen di bidang kesehatan apapun tantangannya tetap memang Betul, harus betul. dilewati gitu. Itu dulu masih pemikiran aku yang cetek kayak jalan di situ gitu. Jadi kalau terkait STR berarti sekarang kira-kira Jul gimana? Udah punya STR atau belum? Belum. Belum ya. Masih Kayaknya- COVID ditunda mulu. Iya ya, di PHP-in. Betul. Ya. Jadi kalau untuk terkait persiapan hukumnya gimana Jul? Udah berapa persen? Kalau ditanyain soal UTOM sih Kak, baru sedikit sih persennya, masih 40% sih, masih belum fokus banget. Gawat lah kalau 40%. Udah mau hukum tanggal 27. Ya karena gimana sih Kakak mungkin tahu juga ya kesibukannya pribadi. Kira-kira kesan yang paling Jul selama masa perkuliahan itu apa? Selain mengikuti event atau mungkin komunitas lain, itu kan memang berkesan ya, berkesan banget. Selain itulah, itu apa? Kalau misalnya kesan tuh banyak Kak. Kalau misalnya waktu aku sebelum masuk komunitas, aku tuh merupakan cenderung orang yang tertutup dan Iya, kayak culun-culun gitu lah ya. Betul. Jadi setelah udah mengikuti komunitas agak-agak gimana gitu pinter. ya. Pengalaman. Wawasannya kayaknya lebih teng gitu Kayak ya. lebih Iya, terang gitu, lebih kayak terang lampu. ya. Ya itu salah satunya. Kemudian lebih terbuka untuk menerima untuk mengemukakan pendapat gitu kan. Ya. Salah satunya Lebih berani lah ya Jul. Betul, lebih mandiri dan ya lebih dewasa sih pemikirannya. Mengambil keputusan itu nggak labil lagi, nggak kayak dulu gitu. Nah jadi ini kan Jul itu kan seorang pemuda yang mungkin menjadi inspirasi orang banyak lah dari teman-teman semuanya, terkhususnya untuk perawat-perawat, apalagi yang mahasiswa-mahasiswa. Nah itu gimana kira-kira untuk apalagi yang masih masa perkuliahan, yang mungkin masih apalagi semester 1, semester 2, yang masih tingkat-tingkat bawah mungkin belum tahu sih sebenarnya pemuda itu kita harus benar-benar apa ya namanya, harus on fire terus lah semangatnya, apalagi kita harus mengembangkan ilmu-ilmu keperawatan mungkin di komunitas lah gitu. Apa kira-kira motivasi buat teman-teman sekalian untuk mengembangkan ilmu-ilmu kita gitu. Kalau menurut aku sih Kak, itu semua tetap tergantung dari individunya masing-masing ya. Kalau misalnya kita ingin maju, ayo. Tapi kalau misalnya yang mentok gitu aja, ya kamu bakalan ketinggalan. Apalagi di era yang semakin milenial ini, kecanggihan ataupun keunggulan setiap orang itu pastinya berbeda-beda. Iya. Jadinya kalau misalnya kamu sebagai seorang perawat ataupun juga yang masih menempuh pendidikan, kalau misalnya kamu ingin berkecimpung dan ingin sukses langsung sesuai dengan pendidikan kamu, sesuai dengan bidang kamu, kejar terus impian kamu. Kalau misalnya kita sebagai tim kesehatan tentunya pastinya STR merupakan hal yang mutlak dan yang wajib ada. Karena Sebenarnya sih nggak hanya orang yang berkecimpungan di lahan profesional sih yang pakai Betul. STR. betul. Jadi misalnya pun walaupun kita nggak mau kerja di lahan profesional, mungkin pun kita juga harus punya STR. Jadi Iya. suatu saat kan STR itu juga dibutuhkan gitu. Betul. Baru Jul, Jadinya kalau misalnya kita nih sebagai anak muda, kalau misalnya ada kesempatan ya dicoba. Kalau Nah. misalnya ada peluang dicoba. Kalau nggak dicoba ya kapan lagi? ya kalau Ya. nggak dicoba juga nggak tahu ya kan. Mentok dong. Iya. Gitu. Jadi ya kesuksesan itu sih menurut aku tergantung pribadinya kita bagaimana, bukan tergantung pribadinya orang itu bagaimana. Jadi jangan ngedengerin komentar orang lain atau netizen. Kalau misal kamu ingin maju ya udah. maju. Apalagi Jul ini banyak fansnya ya. Enggak. Selebgram. Komentar ditutup. Jadi Jul, memang Jul sebenarnya pengen nggak bekerja di lahan profesional, atau mungkin nggak pengen, atau mungkin pengennya ngembangin ilmu keperawatan itu dari sisi lainnya gitu. Kalau misalnya ingin terjun langsung sesuai dengan bekerja di tenaga profesional sih nggak terlalu pengen banget sih Kak. Tapi kalau misalnya ingin menyebarluaskan proyek sosial kita di dunia keperawatan itu pengen tentunya. Pastinya pengen. Tapi bukan hanya sosial, mungkin bisa ada profitnya. Nah,
kita bakal buat project mungkin yang akan menghasilkan uang ya kan. Jadi Prof itu nggak hanya bekerja di lahan profesional untuk menghasilkan uang, tapi mungkin di yang lain-lain bisa, tapi kita kait-kaitkan aja dengan ilmu-ilmu perawatan. Betul. Contohnya ini dia dong. Teaching bisa, nurse bisa, vlogger bisa. Bentar lagi selebgram nyaingin. Ya nanti kita sharing-sharing lah ya terkait itu-itunya. Sebenarnya udah banyak juga sih yang nanya, yang pengen cerita-cerita itu sih. Udah banyak juga, Kak, buatin lah kayak gini gitu ya. Kita buat. Apa sih yang lo minta gue kasih ya? Medan ya. Jadi kayaknya itu aja ya Jul. Ada lagi mungkin yang mau disampaikan terkait mungkin pengalaman Jula gitu atau apa yang lain? Intinya sih walaupun kita lagi masa susah ya, masa Covid ini, jangan dijadikan masa Covid itu sebagai batasan kita untuk maju. Jadi tetap terus menggali ilmu kamu, selagi ada kesempatan, selagi ada peluang, terus dicoba. Oke, gitu aja. Bener sih, bekerja itu nggak mesti harus berseragam rapi, ya kan? Jadi di rumah pun walau pakai daster bisa menghasilkan uang. Seberapapun gaji yang kamu terima, ikhlas, intinya ikhlas. Iya, ikhlas dan disyukuri. Nah itu. Jadi teman-teman, sekian sharing-sharing kita. Terima kasih Jul yang sudah meluangkan waktunya, sudah datang ke rumah langsung. Kolek ya, udah lama kita janjian tapi iya, baru udah lama janjian tapi baru ada waktunya untuk hari ini. Semoga semakin sukses, semakin berkarya lagi. Makin sukses lah. Amin. Semoga Sama-sama. ujiannya juga nanti dilancarkan, yang pastinya kompeten. Amin. Buat teman-teman semua ya kompeten, insya Allah. Amin. Amin, pastilah harus kompeten kita. Sekian video dari kami. Ditunggu video kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.